Yo guys, welcome di channel Sanskuy. Jadi ini basically channel pertamaku di YouTube. Dan ya di channel ini aku kayaknya bakal mau nge-share ini sih YouTube gaming aja gitu mainly. Dan oh ya, di video pertama ini aku juga mau nge-share sih alat apa aja sih yang aku pakai, setup apa yang kayak gimana sih yang aku pakai buat ngerekam sambil main juga kayak gitu. Terus juga ya kenapa sih aku mulai sekarang, karena ya pasti kalian tahu lah. Jadi kalau kalian buka ini sekarang itu ya di awal 2020 ini kan lagi banyak virus corona tuh, pandemi. Jadi virus corona ini mengharuskan kita kan juga untuk membatasi kegiatan di luar. Nah, maka dari itu ya udahlah, aku pikir daripada di rumah banyak anggurnya, ya ada kerjaan sih. Cuma nggak sebanyak itu juga. Jadi kayak lebih banyak anggurnya karena ya WFA gitulah singkat kata. Itu ya dan aku suka main game kayak gitu aja sih, sesimpel itu. Jadi makanya aku bikin ini channel YouTube gaming kayak gitu. Ya udah sih itu aja, dan mungkin ya ini video ini bakal berguna buat kalian yang juga mau mulai atau mungkin juga sama kayak aku lagi baru-baru mulai YouTube kayak gitu. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi aja deh, langsung kita bahas ke alat-alatnya. Yo, check it guys. Oke guys, jadi di sini aku pakai dua laptop. Jadi di sini aku pakai dua laptop. Kenapa? Karena satu laptop yang laptop pertama aku nggak, ya kurang mumpuni lah buat dipakai ngerekam sambil main kayak gitu. Jadi maksudnya kayak ngerekam sambil webcaman gitu. Nah, karena aku nggak punya webcam dan resource yang tak pakai itu juga terbatas lah. Alat-alat yang aku pakai itu terbatas dan yang udah ada aja. Karena ya budget juga agaknya minimal banget. Jadi ya aku pakai yang udah ada. Di laptop yang pertama yang aku pakai itu ada Asus series N, tepatnya tuh N551ZU. 551ZU. Tuh. Jadi laptop itu aku beli pertama waktu tahun 2015. Jadi bukan aku yang beli sih, jadi papaku yang beliin. Itu awalnya emang buat fungsinya buat kuliah, karena aku sendiri juga kuliah desain DKV dan aku ambil major advertising sih habis itu. Jadi aku butuh laptop ini banget karena laptop sebelumku tuh laptop batu, dan itu udah kayak turunan dari papaku, dari kakakku, terus ke aku. Jadi kayak mereknya Bion kalau nggak salah. Coba kalian google aja Bion, BYON. Itu wah udah sampah banget guys. Jalanin GTA San Andreas aja nge-lag guys. Kayak gitu. Jadi yang series N ini aku pakai buat main sih. Jadi untungnya masih kuat, tapi maksudnya kalau kayak game-game yang berat kayak apa ya, kayak MH gitu, aduh, Monster Hunter tuh pasti udah gak kuat sih guys. Monster Hunter yang di Steam itu yang MHW itu pasti gak kuat, udah pasti low, dan kayaknya FPS-nya mungkin 30 maksimal deh kayak gitu. Tuh, nah laptop ini aku pakai dari tahun 2015, seharga waktu itu beli kalau nggak salah 15 juta, kayaknya 15 jutaan, 15 juta atau 12 jutaan. Waktu itu aku beli karena semangat tuh karena kursnya emang lagi naik sih, lagi jelek banget waktu itu Indonesia, kurs dolar ini lagi jelek terus, dan aku tapi butuh gitu loh, jadi aku beli mau nggak mau 15 jutaan lah, anggap aja gitu. Oke, kunci ya 15 juta itu di laptop aja. Jadi sebenarnya laptop ini juga dapat soundwoofer sih, cuma soundwooferku udah rusak aja, jadi aku bakal tunjukin. Ini soundwoofernya kayak gini kurang lebih. Oke, next equipmentnya yang aku pakai laptop satunya deh, aku bahas laptop dulu. Jadi yang satunya ini aku pakai rekam yang sekarang ini. Nah, ini yang pakai gue rekam ini MacBook Pro 2019 dan pakai yang 15 inch. Jadi laptop ini ada akhir tahun kemarin 2019. Series aja 2019 ya. Ya pokoknya gitulah. Series 2019 ini sekitar 34 juta sekian lah, ya nggak sampai 35 tapi 34 jutaan. Itu aku ambil yang memorinya 256 nggak usah, pokoknya yang paling bawah lah memorinya, tapi 15 inch. Itu aku beli ini kenapa, karena aku waktu itu pikir emang aku mau buat kerja desain. Jadi karena di otakku kan ya aku butuh laptop ini buat desain, dan desain tuh nge-lag banget di laptop yang tadi yang Asus itu. Jadi ya aku consider untuk beli ini sih kayak gitu.
webcamnya juga udah bagus ya, ya lumayan lah, ya nggak sebagus Logitech itu tapi udah lumayan. Ini FaceTime 720 HD udahan, 720p yang udah HD, dan ini udah built in semua, jadi aku cuma nancepin laptopku ke chargernya langsung, ya aman lah pokoknya. Terus aku nge-record ini pakai OBS juga, jadi yang MacBook ini aku pakai khusus buat nge-record mukaku aja. Jadi waktu main nanti di waktu nge-gamenya, video gamenya tuh aku record di Asusnya langsung kayak gitu. Ya nggak efektif sih, tapi ya mau gimana lagi lah gitu. Nah terus equipment selanjutnya yang bakal yang ku share itu ada yang paling tua dulu, jadi keyboardku, jadi keyboard SteelSeries ini. Jadi kebetulan semua yang aku pakai itu SteelSeries kayak gitu. Jadi ini keyboardnya SteelSeries yang lama banget, Apex M500. Jadi keyboard ini pakai switch cherry yang merah, red cherry, dan silent sih dia sebenarnya. Jadi nggak clicky gitu. Ya, dan dia juga mechanical. Jadi emang ada kan mechanical yang apa ya, stealth gitulah, pokoknya diem gitu. Ini dulu aku dibeliin sama papaku juga sekitar 1,5 jutaan lah, sekitar segitu. Ya karena pertimbangannya ya laptopku yang Asus itu tombol powernya jadi satu sama keyboard, takutnya ketika gue pakai main nanti keyboardnya rusak, karena itu keyboardnya kan bukan mechanical, nanti ngerambat malah nggak bisa nyalain laptop, jadi parah kayak gitu. Hanya pakai ini, akhirnya beli ini, dan ya ini cukup awet lah sampai sekarang. Aku pakai main dia mungkin hampir tiap hari sih sebenarnya. Juga kerja pakai ini kalau di rumah gitu. Dia ada switch light birunya, jadi ada, tapi nggak RGB ya, jadi cuma biru aja lampunya, tapi juga ada cukup oke kok. Nah sekarang kita lanjut ke mouse-nya. Ini peralatan yang ya sebenarnya sama headset yang gue pakai ini gak jauh beda sih belinya kayaknya, kalau nggak salah. Cuma seingatku aku belinya duluan si mouse ini. Jadi si mouse ini aku beli barengan sama mousepad KCK juga. Jadi itu waktu itu aku beli bundle kalau nggak salah sekitar 1 juta sekian lah, nggak sampai 1,1. Jadi 1, mungkin 1.050.000 ya segituan, sama ongkir. Itu Sensei 310. Jadi mouse Sensei 310 tuh harganya 800-an sekian. Mousepadnya ya aku nggak ngerti sih hitung-hitungannya mereka beli bikin bundlenya, cuma gue habisnya sekitar segitu. Nah ini mouse juga cukup awet, aku beli dari tahun 2017 tuh aku pakai tiap hari juga, bahkan aku bawa ke kampus kadang kalau kerja tugas desain gue bawa magang, ya masih awet lah, masih sans banget. Jadi ya tapi emang sih sekarang ini udah mulai apa ya, ghosting atau apa mungkin aku istilahnya, aku juga lupa. Jadi kalau udah klik tuh udah mulai nggak makan gitulah, jadi kayak ke double klik lah, kadang nggak klik gitu. Tapi masih bisa kepake sih sampai sekarang gitu. Ini aku beli 1.150.000-an lah pokoknya, kebandel sama mouse-nya. Tapi mousepadnya juga agak memprihatinkan sih sekarang sebenarnya kondisinya. Udah waktunya ganti. Jadi kadang kalau aku Dota tuh, jadi aku nge-slide mapnya, tahu-tahu bisa sampai di ujung fountainnya musuh kayak gitu. Jadi emang sebenarnya udah waktunya ganti juga sih kayaknya. Cuma masih bisa dipakai, jadi aku pakai dulu aja kayak gitu. Nah, sekarang alat yang cukup terakhir yang aku pakai ini sekarang, ini adalah RTX 5 guys, SteelSeries RTX 5. Dia udah ada mikrofonnya, dia RGB, ini nanti aku tunjukin. Jadi dia RGB juga, dan sebenarnya cukup nyaman karena dia ada pita karetnya, nanti di daerah kepalanya ada pita karet, jadi nggak langsung natap kena ke apa ya, kerangka plastiknya itulah kayak gitu. Ini aku beli sekitar berapa ya, 1,5 atau 2 jutaan, aku lupa, 1,5 sih harusnya, 1,5an. Nanti aku coba cek lagi harganya, nanti aku cantumin di video ini, 1,5an. Jadi itu waktu itu emang keluaran terbaru 2017 2016 juga lah, aku lupa, sekitar tahun itulah aku belinya juga pokoknya. Jadi
Jadi sebenarnya sama mouse-nya aku agak lupa sih tanggalnya, cuma ya anggap aja aku beli mouse duluan terus aku beli RTX yang 5 ini gitu. Yang ini aku beli sendiri, mouse juga tadi aku beli sendiri guys. Jadi yang disuplai ini cuma laptop 2 sama keyboard aja. Jadi yang lainnya kayak ringan-ringan kayak headset, terus mouse ini aku nabung terus aku beli sendiri dari ngejob. Terus juga ya kadang dapat ceperan-ceperan apalah kayak dari temen, misalnya mereka ngutang terus aku lupa, terus mereka bayar ya aku masukin ke tabungan aja lah, sama uang bulanan sisa gitu tabung kayak gitu. Ya ini lumayan sih awet sampai sekarang. Dan juga ini foamnya ini bisa dicuci guys, tapi kalau misalkan udah mulai nggak nyaman sih aku saranin beli baru sih. Kalau yang pakai ini juga ada kok di online shop, itu banyak banget, nggak semahal itu juga sih, nggak sampai 500.000 kok seingat aku waktu itu lihat gitu. Ini aku beli yang series biasa, berarti ada yang Dota 2 edition guys, ada stiker Dotanya gitu, sama ada yang warna putih aku pakai yang hitam kayak gitu. Terus kita lanjut ke perangkat terakhir guys. Jadi ini yang bakal aku tunjukin di screen. Nah ini adalah Xbox One stick yang S itu. Jadi ini bisa connect kalau kalian punya dongle Xbox-nya, jadi itu kayak USB gitu, bisa lanjutin ke laptop, dan tuh koneksinya katanya bisa lebih kuat sih. Tapi ya sejauh ini aku pengen pakai Bluetooth dan aman-aman aja. Oke lah, ini stick mantap lah istilahnya kalau aku bilang, karena dia juga ready to play. Jadi ketika kalian udah connect tuh udah siap main langsung lah buat kebanyakan game. Jadi misalnya main PES, main FIFA tuh wah langsung guys tancap. Aku juga main PES juga pakai itu gitu. Dan stick ini yang edition Sea of Thieves, jadi special edition, limited edition lah lebih tepatnya kayak gitu. Ini waktu aku lihat di Tokped sih cukup mahal, jadi 900-an lah, hampir sejuta, selisih berapa puluh ribu doang kayak gitu. Nah tapi yang ini aku nggak beli, jadi ini aku dikasih dapat gitu. Dan ya aku pak dari tahun 2017 tengah-tengah mau akhir gitu. Terus ini aku pakai sampai sekarang dan masih awet, masih oke banget. Cuma sebenarnya aku saranin sih kalian kalau beli kayak gini stick ini, beli silikon di karet analognya guys, itu juga cukup ngaruh sih, yang merawat kalau misalnya kalian sering main, jadi nggak cepet aus atau mati lah karetnya gitu. Karena karetku sendiri yang di analog kiri itu udah mulai mati dan udah lepas sih sebenarnya. Jadi aku pakein kayak silikon gitulah tuh biar yang kanan juga nggak ikutan lepas gitu. Oke, yang ini 900 ribuan lah, hampir sejuta, 980-an sekian, pakai dari 2017 sampai sekarang kayak gitu. Nah kalau dari alat-alat yang tadi udah aku share ya ke kalian, itu mungkin kalian bakal ngomong ih mahal juga ya sebenarnya alat-alatnya. Tapi ya perlu kalian ingat, ini kan aku beli terpisah-pisah. Jadi yang laptop 2015, keyboard 2015, mouse tuh 2017, terus headsetnya sekitar 16 atau 17, sama mousepad itu bareng sama mouse. Terus untuk sticknya tuh aku dikasih jadi 2017 juga. Kebanyakan sih aku mulai lengkap equipnya 2017. Terus ketambahan, nah ini bayi MacBook ini 2019. Ya, ini cukup membantu sih MacBook buat kerja-kerja desain. Terus mungkin juga aku bikin ngedit konten juga aku pakai di MacBook aja biar lebih skui gitu. Jadi karena dia emang enak sih tujuannya buat desain kayak gitu. So jadi dari tadi itu semua mungkin habisnya sekitar berapa ya? Mungkin hampir 50 juta ada sih sebenarnya kalau dikalkulasiin semua dengan harga waktu aku beli. Cuma ya itu tadi. Nah, ini dengan uang yang segitu tadi, biaya yang udah di spend buat beli alat-alat ini secara terpisah, sebenarnya sih aku saranin kalau kalian mau mulai dan punya dana segitu, mungkin bisa buat beli webcam. Terus kalau bisa sih beli mic atau enggak headset yang udah built-in sama mic-nya kayak gini nih, itu bantu banget sih. Terus ya lebih hemat juga sih headset kayaknya lo ya. Jadi aku nggak pernah beli mic juga soalnya sebelumnya gitu.
terus juga PC sih rekomennya kalau emang mau nge-game PC. Kalau nggak mau PC ya mungkin laptop. Kalau misalkan kalian game konsol jadi beli laptop aja, mungkin yang speknya agak tinggi, terus kalian beli Elgato atau kayak inilah adaptor, pokoknya adaptor kayak converter gitu, jadi dari konsol nyambung ke laptopnya buat nge-record di OBS gitu. Setahu aku sih gitu, tapi aku nggak pernah nyoba juga, jadi mungkin in the future lah aku nyoba gitu. Jadi itu sih sebenarnya ya better beli kalau punya PC, cuma kalau nggak ada ya manfaatin yang ada dulu aja kayak gitu. Terus mungkin untuk yang laptop game ini aku juga nge-recordnya sebenarnya nggak pakai OBS kebanyakan lah ya, tapi mungkin ada yang pakai OBS, jadi kebanyakan nggak pakai OBS sih kayaknya. Kayak game-game yang full screen itu kadang tuh nggak ketangkep karena ya ada masalah lah antara GPU yang satu dengan yang kedua, karena ini ada dual GPU gitu dan konflik gitulah, jadi kebaca cuma satu itu. Jadi aku mungkin pakai bahkan Windows Game Bar buat nge-recordnya kayak gitu. Jadi ya nantilah bisa kalian lihat sendiri waktu video-video selanjutnya aku udah naikin di sini gimana sebenarnya pakai Windows Game Bar, kayaknya juga nggak masalah sih sebenarnya gitu. Oke, jadi segitu dulu sih guys. Mungkin dengan uangnya segini kalian bisa alokasiin dengan yang better, equip yang better, dan ya semoga ini berguna sih ya buat kalian kayak gitu. Oke guys, jadi cukup segitu aja, dan ya tetap berkarya sih kayaknya ya, harus tetap berkarya aja, tetap bekerja dan stay di rumah aja sih menurutku kalau di masa covid ini juga kayak gitu. Dan oke, aku Alex dan Sanskuy signing out.